Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad Biyaman, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua RT 07 RW 01 Cirapuhan Dago. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya bersama adiknya, yaitu Ada, diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan Tomi Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Asep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Asep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah adat pribumi Wisoma binti Tomi Rokayah, yaitu yang ditinggalin bapaknya tadi, yang ngasih naungan bapaknya, pribumi yang kasih naungan bapaknya itu tadi. Tahun 92 Asep Makmun sepakat dengan Iwan Surjadi, bosnya PT Batu Nunggal Indah. Nah, ini pernah nyuap kita, memberikan hadiah ke Didi Koswara dan Ismail Tanjung, Ketua RW 02 Dago, berupa nama di sertifikat. Ini merupakan lahan Pak Bagio yang lahir tahun 1900, yang dipinjam Pak Karto, Pak Selamat untuk Masjid Al-Hikmah. Kemudian tahun 1999 Asep Makmun CS mengintimidasi penggarap pribumi dan mengkhianati kesepakatan dengan pribumi. Jadi dia mau ngejual garapan-garapan pribumi. Tahun 2002 Asep Makmun CS membuat PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 meter. Keluarga Asep Makmun CS mulai menguasai lapangan fasilitas umum dan sebagian udah diperalihkan ke kaki tangannya. Karena ditentang oleh tokoh masyarakat, tahun 2008-2009 bikin masalah lagi ini. Dibantu Apu Sukendar melakukan chaos di lapangan atas dengan cara membuang galian tanah proyek pembangunan Hotel Wirton Dago depan pom bensin. Nah, dengan menyewa truk TNI, berusaha memprovokasi warga dengan TNI ini tuh. Tahun 2008 sampai 2014, nah ini Asep Makmun ini aktif bersama kaki tangannya pihak-pihak luar. Nah, ini yang kemudian ntar akan menuntut ini. Ini kaki tangannya pihak-pihak luar mempelajari tanah Igendom 3740, 3741, 3742, dan 6467. Asep Makmun yang ngejelasin semuanya itu, sebagaimana juga yang disidang. Jadi penuntutnya malah nggak tahu apa-apa. Asep Makmun jadi ketua RW 2. Terus Apu Sukendar jadi ketua RW 1. Sementara dia itu diangkat oleh lurah. Padahal ada pemilihan ketua RW 01. Nah, dari sini itulah menjadi masalah.
PBB atas nama Didi Koswara seluas 15.000 dioperalihkan ke Asep Makmun. Nah, menurut keterangan petugas PBB, ini ada di tangan Dedi Muhammad Saad. Menurut petugas kantor PBB, Muller menuntut warga Dagolos RW 2 dan 3 orang warga RW 1. Nah, ini warga RW 1 Didi Koswara, saudara iparnya Asep Makmun. Apus Sokendar Alosana, nah ini temennya Asep Makmun, temen yang biasa nyari tanah-tanah yang gak jelas ini. Warga Dagolos diwakili Asep Makmun. Pembelaan Asep Makmun gak ada padanya, yaitu tadi dioperkan ke Dedi M. Saad. Jadi warga Dagolos menang, yang menang warga Dagolos dan pihak lainnya. Kalau Muller menang, yang menang ya pihak lain warga. Nah, kita juga dirugikan. Baik menang atau kalah, baik mereka tempur atau damai, kita dirugikan. Nah, terus Muller mengakui ada 3 egendom, bukan 4. Keterangan polisi ya sah-sah aja, iya. Tapi yang masalahnya keempat itu 6467 itu identitas. Maksudnya gimana? Jadi ada pribumi yang lebih dulu. Salah satu tandanya itu di 6467 ada makamnya. Nah, terus ada wacana mau damai. Nah, damai itu kita itu warga-warga ini ada yang nggak pegang secuil kertas pun surat tanah. Kenapa? Karena diintimidasi. Nah, jadi ini mohon bantuannya utamanya juga kepada Presiden dan TNI, mohon turun ikut serta, karena ini perang ini perintah dari Panglima Angkatan Tertinggi Republik Indonesia, yaitu Presiden, yang menyatakan perang terhadap mafia tanah. Ya, terima kasih. Oke, jadi begitulah kesaksian dari salah seorang tokoh masyarakat setempat yang menjelaskan tentang sepak terjang mafia tanah, yang mana ia merupakan salah satu dari oknum warga yang pada mulanya ia dan keluarganya merupakan seorang pendatang dan diberi naungan oleh warga pribumi, sehingga dengan izin dan kebaikan dari pribumi tersebut, ia dan keluarganya dapat tinggal di wilayah Dago ini. Namun, pada akhirnya, ia dan keluarganya justru malah berkhianat pada anak dan keturunan dari warga pribumi yang telah memberikan naungan kepada ia dan keluarganya dengan cara menyerobot dan ingin menguasai wilayah Dago ini, serta mengambil keuntungan bagi dirinya dan keluarganya dengan cara bekerja sama dengan mafia pihak luar yang lebih besar. Dan pada akhirnya, terjadilah skenario saling menggugat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bagi yang ingin mengetahui lebih detail dan melihat bukti-bukti dari fakta ini, bisa DM Instagram kami @awisaenkurma atau kunjungi channel YouTube kami @awisaenkurma. Sebarkan berita ini agar viral dan masyarakat tahu fakta sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muller jadi tersangka pada tahun 2024 kasus sengketa lahan Dago. Pada 3 Maret 2024, pertemuan dengan Bu Lurah dan warga kampung Cirapuhan juga perwakilan tergugat Dago Elos RW 02 diadakan. Koordinator Cirapuhan menyampaikan bahwa mafia tanah bukan hanya penggugat Muller, tapi juga tergugat. Sebelumnya, warga kampung Cirapuhan RW 01 didatangi oleh pihak yang mengatasnamakan polisi. Mereka berusaha mendapatkan kopi sertifikat dari Eigendom Verponding untuk membuktikan Muller mafia tanah Dago. Pertanyaannya, polisi mengatasnamakan siapa? Ini menjadi tanda tanya besar bagi yang punya pikiran jernih dan nurani. Tentunya menjadi hukum yang adil dan bijaksana. Jika pihak tergugat menang atau pihak penggugat menang, warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Bagi yang mana mungkin warga dan negara membantunya dalam posisi tersebut.
Bahkan, Bu Raminten telah siap lebih dulu dengan Asep Makmun semuanya adalah penggarapnya termasuk Eigendom Verponding Nak 4 Nak 7 dengan makamnya. Bagaimana mungkin semua ini dijadikan masuk akal padahal tidak sama sekali? Kasus ini mafia tanah saling gugat, bukan negugat, tapi saling gugat. Cek video penjelasan versi Kampung Cirapuhan dengan durasi 4 jam 53 menit. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Oh jantan bapak teh ngagalas di iya di Ramana nih di Ramana di Ramana Asep Makmun mohon terus gitu di terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu udah anggar we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di silas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon aing kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasus na oge luas na oge. Orang nggak punya alpat tuh nggak mati, nggak punya tanah ribuan hektar tuh nggak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaporkan pertemuan kemarin dengan Lurah Dago dan perwakilan dari LBH warga Dagolos perihal laporan penipuan Muller. Terkait hal itu kami secara tegas menyatakan untuk dukungan laporan penipuan Muller kami nggak bersedia, tapi jadi harus dipertegas lagi. Yang perlu dipertegas adalah dukungan untuk pemberantasan mafia tanah. Nah, adapun bila mana cuma sekedar nyerang Muller, ini salah satu pertimbangan. Ini dokumen negara nih yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman 40. Di sini disebutkan ada yang namanya Bu Raminten. Ya, Bu halaman 40-41. Ini disebutkan bahwa berdasarkan data kepemilikan dimiliki oleh Bu Raminten, ini sama Eigendomnya ya. Eigendom 3740, 3741, 3742. Ini sebelumnya dimiliki oleh ini Jos Willem Slot. Kemudian dari situ ke notaris ya. Nah, habis itu ini tadi aset ini 3740, 3741 ini dihibahkan, telah menghibahkan aset ini tuh kan, hibahkan kepada Ibu Raminten. Nah, Ibu Raminten memberikan kuasa kepada Haji Samsul Marparepa. Kemudian Ibu Raminten ini bekerja sama saling menghormati dengan para ini tergugat, yaitu Asep Makmun. Tuh, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi intinya Ibu Raminten atau kuasa hukumnya ini mendukung Asep Makmun. Dari berkas yang dikeluarkan Mahkamah Agung aja ini udah membuktikan ini kasus pidana.
Jadi bisa membuktikan kalau nggak Buraminten benar, maka Mueller yang salah. Sebaliknya, kalau Mueller benar, Buraminten salah, yang wajib dihukum. Nah, tapi bisa-bisa dua-duanya salah, ya kan? Pertanyaannya, kalau misalkan warga Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun menang nih, Buraminten dapat apa? Ya kan? Sedangkan tanah di sini udah nggak habis. Jadi ada tanah warga dan ada tanah fasilitas umum. Pertanyaannya, Buraminten dapat apa? Gitu kan? Makanya kita ngedukung kalau cuma sekedar hanya menuding Mueller sebagai mafia tanah atau melakukan penipuan. Karena begitu Mueller lepas, Buraminten dan pihak lainnya lagi, misalkan ini Deddy Muhammad Saad, ini siapa ini? Ini Iwan Surjadi yang telah memberikan hadiah kepada ini. Nih. Sedangkan Deddy Muhammad Saad menurut petugas PBB, dia yang mengambil alih PBB seluas 15.000, otomatis kan dapat bagian. Dari situ warga kembali lagi dicaplok lagi. Jadi kalau nggak diterkam sama Mueller, akan diterkam sama Buraminten CS, Iwan Surjadi CS, Deddy Muhammad Saad CS, yang notabene Asep Makmun CS, ya. Jadi sekali lagi kita mohon dukungan ke pemerintah supaya untuk segera membereskan mafia-mafia tanah di Dago, khususnya ini di Cirapuan. Jadi Cirapuan itu tempatnya latihan mafia-mafia tanah ini mulainya dari sini, Pak. Nah, ini juga kita mohon bantuan kepada TNI dan Kejaksaan untuk segera membereskan masalah mafia-mafia tanah di Cirapuan. Terus terima kasih, silakan cek keterangan-keterangan kami lainnya di ketik aja Nawisan Kurma. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad Biyaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Mueller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 3742, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 31. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih.
Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1918. Untuk itu pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Alhamdulillah surat balasan sudah diterima warga kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats. Surat warga Cirapuhan untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 20 Juni 2022 warga berkunjung dan menitipkan surat kepada DPR Pusat, BPN Pusat, dan Mabes Polri namun tak ada yang menerima kami atau menerima surat kami, dengan alasan ini dan itu. Alhamdulillah BPN Pusat saja yang pernah balas surat kami, mohon diberikan hadiah untuk Bapak Brigjen Arif Rahman beserta tim BPN Pusat. Namun tak ada yang menerima kami atau surat kami ketika itu, lalu surat dikirim via pos beberapa kali, dan yang terakhir pada tahun 2024. Ada surat berat 3 kg, memohon dukungan, memohon maaf, dan rasa terima kasih atas perhatian DPR Pusat Komisi 2. Buraminten disebut namun substansi versi BPN belum menggambarkan dengan jelas sengketa tanah Dago. Menurut versi kami putusan Pengadilan Negeri Bandung juga menyatakan pertama hak Eigendome Verponding Buraminten telah siap lebih dulu pada tanggal 1 Juni 2016 HL ini sebelum gugatan. Kedua kesepakatan dengan Asep Makmun, semua tergugat adalah penggarap Eigendome Verponding Raminten dapat hibah pada tahun 1950. Ketiga lokasi objek gugatan sebagian besar ada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung sementara itu subjek yang digugat hanya 3 orang. Itu 3 poin sangat krusial sekali. Keterangan pertama hampir semua pemberitaan hanya hak barat Eigendome Verponding Muller. Padahal ada Eigendome Verponding Raminten juga. Keterangan kedua para tergugat yang jujur pun gak punya peluang menang kecuali bersama modus Muller atau modus Buraminten. Keterangan ketiga dengan adanya gugatan ini sangat banyak yang dirugikan baik penggugat menang atau tergugat menang. Karena berkas tahun 1997 Asep Makmun CS dan warga Dago Elos luasnya hanya 5.940 meter sekitar setengah hektar.
Itu tanpa kantor pos dan terminal Dago, lalu kantor pos dan terminal pihak ini tak ikut sidang banding. Ini membuktikan juga Asep Makmun dusta di pengadilan bahwa tahu Eigendome dari bapaknya. Padahal Eigendome Verponding No 3742 itu ada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung. Yang ini gak terlalu luas, yaitu Eigendome 3740 dan 3741 di Dago Elos RW 02, sementara ini objek gugatan 6,3 hektar. Nah, dari sini paham? Kami sering sampaikan warga Kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun. Kami mohon versi kami juga diakomodir dengan baik, untuk itu pemerintah perlu membentuk tim independen. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Untuk info lengkap silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau film keluarga Muller. Kasus sengketa tanah di Dago, Kampung Cirapuhan, kasus nasional yang belum terselesaikan sebelah deki. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dan apa targetnya? Satu pihak menyatakan aksi ini sejak tahun 1980-an. Targetnya tanah seluas 1 hektar hingga 6 hektar, dan menjadikan tanah Kampung Cirapuhan dan negara sebagai target utamanya. Sementara itu, pihak lain menargetkan jaringan mafia tanah Dago yang memanfaatkan pengadilan untuk penipuan. Aksi mafia tanah Dago diduga telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Mereka diduga menyusun skenario untuk menguasai tanah tersebut, bahkan saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Sementara itu, Koordinator Pertanahan Cirapuhan telah menargetkan mafia tanah Dago sejak sekitar 20 tahun lalu, dengan berusaha memberantas jaringan mafia ini. Simak info lengkapnya versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Cek video lengkapnya dengan durasi 4 jam 43 menit. Mohon doa dan dukungannya untuk memberantas mafia tanah, kini atau nanti kita harus berjuang. Semoga Allah memberkahi kawasan ini. Fakana. Dago bangkit. Bangkit Dago. Pertahankan lahan hidup dan mati tanah air. Sejengkal pun adalah kita perjuangkan untuk hidup dan mati di tempat ini. Bangkit Dago. Apa yang mesti kita pertahankan? Oh, jantan bapak teh ngagales di iya Di Ramana nih. di Ramana nih. Di Ramana Asep Makmun. Mohon terus Lanceuk gitu di tadinya baheula. terus di gitu diuwihkeun deui ka ieu Teu Ke urang diri. we garapan mah di dinya aya. mohon Teu dieuwihkeun. maksudna teh Silas galian. dititipkeun gitu. Nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Jeung Mohon kemarin teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Alhamdulillah surat balasan sudah diterima warga Kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad B. Yaman, Koordinator Pertanahan
Nawisan Kurma, Kampung Cirapuhan, RT 7 RW 1, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nah, dalam kesempatan hari ini kita menjelaskan perihal surat BPN. Nah, ini kita perdalam lagi ya. Surat BPN tahun ini, tahun 1983. Nah, ini surat ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, ini memorialnya. Nah, ini yang kemudian memorialnya kepada Lurah Dago ya. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah untuk saling gugat. Nah, makanya itu saya sampaikan mafia tanah ini bergerak mulai sekitar 1980-an. Nah, adapun surat ini latar belakangnya kita dikasih oleh Pak Agus. Nah, ini sebagai ketua RT dulunya di RW 02. Ya, Pak Agus ini. Nah, adapun ada penggarap-penggarap sejak 1965 kita nggak tahu. Adapun yang kita ketahui itu sejak 1980-an. Nah, dari sini surat itu bisa jadi ibaratkan senjata. Jadi kalau dipegang orang yang baik bisa jadi baik itu senjata. Tapi kalau dipegang oleh para mafia tanah bisa juga disalahgunakan. Nah, dalam surat ini isinya perponding. Ada 4 ini nomornya. Terus juga dijelaskan di surat ini bahwa verbonding ini juga udah pada diproses. Ya. Terus di sini juga dijelaskan ada total verbondingnya berapa. Ini kan ada 4 ya, ini nomornya. Terus di sini juga dijelaskan Nini Karim. Nah, ini Nini Karim, Yayasan EMA memohon dan disetujui oleh Pemkot Bandung. Ketika itu mah Bandung aja ya, bukan Pemkot, masih belum terpisahkan mungkin ya antara ini. Terus juga Pak Marhadi ini juga melakukan pemohonan di ini seluas 11.000 tapi ditolak. Nah, ini ya ditolak tanggal 5 Agustus 1980-an ditolak. Nah, dengan mengandalkan surat ini mafia tanah itu berencana terus membuat suatu jaringan yang di kemudian hari ya sekarang ini ya terkenal dengan konflik Dago Elos FS ahli waris Muller. Nah, ini ya suratnya ya. Ini nomornya ya. Nomornya kita terus terang cuma mendapatkan 1 lembar ini dari Bapak Agus yang dulu pernah menjabat sebagai ketua RT di RW 02. Nah, ini ketika itu dia juga mengajukan hak egendom tahun segini. Nah, ya kan? Nah, dari sini kita perdalam satu persatu surat menyurat. Kita mengungkap kronologis sejarah riwayat mafia tanah ini. Mafia tanah ini saling gugat, yang kemudian hari muncullah nama ahli waris Muller. Nah, ini dari Simongan, dia membuat berita acara seolah-olah itu perlu dibuktikan. Dari Simongan tahun 1930-an dijual ke leluhurnya yang sekarang nuntut itu, ya kan? Terus ini belum ada di pemberitaan ya. Ini
Ini perlu juga diselidiki, kenapa kok nggak diberitakan. Bahkan BPN sendiri juga kita bertanya-tanya. Ini ada lagi Buraminten. Nah, ini berkas negara ini. Berkas negara putusan pengadilan negeri. Nah, ini nomornya. Nah, ini di halaman ini ya. Mulai dari 80, sebelumnya 80, ini 81. Ini dijelaskan 82 ya kan? 83 ini dijelaskan di sini bahwa Buraminten itu juga punya hak agendom verponding, mengaku tuh ini kan tahun 1 Juni 2016. Ini sebelum Mueller gugat, dia udah mempersiapkan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Buraminten sebagai pihak yang sepihak dengan tergugat udah mempersiapkan diri tanggal ini. Nah, ini perlu diperiksa ini. Nah, ini sedangkan kalau pernyataan kami duga kuat ini memanfaatkan ini. Nah, jadi memanfaatkan setelah agendom itu tidak dinyatakan tidak berlaku, kecuali ya memang masuk ke pengadilan. Tapi kenyataannya kan Buraminten sebagai pihak yang sepemahaman dengan Asep Makmun CS itu udah mempersiapkan lebih dulu. Nah, inilah skenario mafia tanah. Nah, ini lebih-lebih lagi ini. Dia menyatakan semua tergugat itu adalah penggarapnya. Nah, sementara itu penggugat itu agendomnya seolah-olah diduga kuat ya, diduga kuat itu juga manipulasi, seolah-olah dia leluhurnya itu udah membeli dari Simongan. Nah, ini di dalam surat ini dinyatakan bahwa agendom itu agendom Simongan tadinya, yang memang juga sepakat. Agendom awalnya Simongan tahun 1930-an. Ahli waris Mueller mengakui bahwa leluhurnya atau Hendrik Mueller itu membeli dari Simongan. Anehnya yang dibeli 3 verponding. Nah, sebagaimana pernyataan kami, sebenarnya verponding ini pun untuk wilayah sini nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu, buktinya dengan adanya makam. Nah, di sini adanya makam. Jadi sebelum ini pun, sebelum Simongan datang pun tahun 1900-an itu pribumi di sini, di daerah PMI sini PMI ini. PMI. Habis itu disuruhlah ke sini. Begitu disuruh ke sini, ternyata Simongan ini nyerobot lagi. Simongan itu kan Belanda penjajah, robot lagi. Nah, akhirnya juga disepakati lah di sini, ya kan? Di sini, ini pribumi. Jadi di sini Nawisan dan beserta keluarganya, beserta pribumi-pribumi lainnya. Nah, ini juga saudaranya Nawisan. Nawisan punya anak, Nek Okoh, Nek Emeh, Nek Eyong, Nek Ewung, Nek Emeh, ya kan? Nah, dari sini kan? Nah, dari sini juga udah ada pertentangan. Setelah Indonesia merdeka pun
direbut kembali pribumi beserta tentara keamanan rakyat dan juga pemerintahan Indonesia. Ya, jadi kesepakatan damai, balik lagi kesepakatan damai itu, ini pabriknya Simongan di sini nih, atau yang sekarang disebut RW 2. Nah, ini. Sementara ini RW 1. Nah, ini RW 1. Kenapa? Karena ini juga termasuknya keluarga Nawisan. Ya. Nah, adapun Nawisan Kurma bukan berarti ini tanah Nawisan. Yang kita maksudkan tanah yang pernah diduduki pribumi yang bernama Nawisan. Mudah-mudahan penuh karoma itu ya. Silakan cek video dan blog-blog kami Nawisan Kurma atau Dago Elos versi Kampung Cirapuhan. Nah, ini kita berusaha menjelaskan pada dunia. Nah, ini adanya gugatan Muller ini udah merubah sejarah ini, merubah sejarah. Nah, ini Asep Makmun sendiri katanya dari Nini Karim, sebenarnya juga dia nggak jelas. Dia juga udah ngoper-ngoperkan. Bahkan kedatangan Asep Makmun sendiri itu diajak sama bapaknya tahun 1960-an. Diajak kerja. Jadi bapaknya sendiri bernama Ahya itu numpang. Didi Koswara itu nikah dengan Eni. Eni itu anaknya Ahya, bapaknya Asep Makmun. Jadi juga numpang gitu. Jadi kesepakatannya bukan pemilik tapi numpang gitu. Adapun menggunakan Hegendom ini, jadi Hegendom ini warga pribumi Cirapuan sendiri menyepakatinya bahwa ini memang bagus untuk sebagai petunjuk petunjuk lokasi. Adapun untuk hak itu nggak bisa ya. Dari sini pun pindah ke sini itu kita warga Cirapuan itu disebut panyingkiran. Nah, ini sejarah Cirapuan itu sebenarnya asal kata dari Cipanyepuhan. Jadi wilayah ini, wilayah Dago yang sebelah sini itu disebut orang-orang yang ahli besi. Panyepuhan itu teh pembuatan besi logam, belincong, arit, pacul. Nah, ini dipekerjakan atau dipaksa. Tapi ini juga menurut pribumi akad-akadnya itu pribumi ini, leluhurnya ini kerja disuruh Belanda atau dipaksa ya membuat rel dari Bandung ke Purwakarta atau dari Bandung ke timur atau dari Bandung ke selatan, Padalarang ke barat dan sekitarnya. Selain itu, pribumi Cirapuhan ini berkebun. Tadi sinilah berkebun PMI ini. Kemudian digusur ke sini. Kemudian disepakati, ini Simongan, pabriknya Simongan. Pabriknya Simongan di sini. Ini terminal. Nah, ini kantor pos. Nah, ini batasnya kantor pos. Pribumi di sini. Sementara Belanda ini di sini. Kemudian memang setelah pembangunan gua Belanda di sini, kurang lebih gua Belanda ya, itu kan komplek militer ya, nggak boleh di pinggir jalan ya. Jangan bayangkan ini jalan udah ada belum. Nah, tahun 1910
1910-an ini masih istilahnya jalan rahasia lah, masalahnya ini komplek militer ya. Nah, jalanan ini lebih jelas itu tahun 1920-an ketika dibangun PLTA di sini. PLTA ini, nah, ini Hotel The Match ya, patokannya Hotel The Match di sini ya. Ini PLTA di sini. Nah, ini gua Belanda ya, kurang lebih di sini ke sana ya, ke utara ya. Ini selatan, ini ke kota Bandung ini sini. Ya. Ini lebih kurang Hotel Jayakarta, ini Hotel Sheraton misalkan sini ya. Nah, ini The Match sini. Nah, ini disebut penyingkiran. Nah, ketika berkebun menjual hasilnya itu di simpang Dago. Nah, mungkin di sini ya. Oke, di simpang Dago sini ya. Nampak simpang Dago sini. Karena batas di sini, dari sisi sebelah sini gazebo ya. Sebelah sini ini misalkan ini ITB ya, ITB, kampus ITB. Tadi sini. Ya, yang sekarang yang lebih kurangnya itu pasar simpang itu. Itu Nadagoan, Dago. Menunggu di sini. Kenapa? Ini batasnya di sini Belanda. Ini Belanda. Jadi pribumi cuma sampai sini. Balik lagi ke sini ya. Tapi namanya penjajah juga udah diituin di sini. Nggak mau, dia juga disuruh naik lagi ke atas lagi. Akhirnya di sini kan. Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, ini jangan bayangkan seperti saat ini masih ada jalan. Enggak, ketika itu 1900-an masih banyak binatang buas. Bahkan ini juga masih banyak bambu-bambu dan pepohonan. Nah, Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, pribumi mana di sini. Nah, Nawisan itu bersama saudaranya dan atau temennya. Kemudian di sini, nah ini leluhurnya Bu Iyos itu, Bu Iyos misalkan. Nah, ini Intar Juwanta itu di sini, Cirapuan Timur ini. Nah, ingat ya, Cipanyepuhan. Jadi Cipanyepuhan itu boleh dikata tempat pembuatan besi tempak. Bisa jadi orangnya ini. Jadi orang-orang inilah Bandung Utara ini disebut wilayah Cipanyepuhan. Bahkan juga dianggapnya petani juga bisa. Jadi ibaratkan kayak gini. Bapak misalkan bapak atau ibu misalkan butuh perbaikan rumah misalkan. Biasanya orang situ. Nah, seperti itu tuh. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah orang Cipanyepuhan ini dianggapnya ya tenaga lah, tenaga yang berkaitan dengan konstruksi, berkaitan dengan perkebunan. Nah, seolah-olah itu tadi ibu bapak misalkan itu tadi butuh bantuannya padahal perbaikan rumah ya. Minta tolong ke orang Cipanyepuhan, Cirapuhan lah gitu. Nah, jadi riwayat Cirapuan sendiri itu lebih tua. Nah, ini membuktikan adanya gugatan Muller sama Dagolos itu bisa merubah sejarah. Nah, ini perlu kita sampaikan, ini harus kita bongkar. Lagi ya, kita fokuskan menjelaskan ini ya. Inilah yang dijadikan alat, yang kemudian dijadikan alat untuk manipulasi. Jadi pihak tergugat itu sama pegang Eigendom Verponding juga. Pihak penggugat sama pegang Eigendom Verponding alas haknya. Dari sini warga terperangkap. Jadi yang tergugat itu juga terperangkap. Jadi nggak punya kesempatan untuk merdeka atau mendapatkan hak pertanahan.
Dan juga warga yang tidak tergugat juga sama. Dalam hal ini juga pemerintah juga dirugikan. Nah, tergugat menang, pemerintah dan warga Kampung Cirapuhan itu dirugikan sekitar lebih kurang 100 miliar hingga 1 triliun. Ya, ini kalau penggugat menang. Nah, ini kayak sepak bola gajah. Jadi oknum-oknum ini mengusahakan supaya penggugat menang. Alhamdulillah udah Isya ya, kita sambung lagi ke bagian berikutnya. Ini riwayat surat BPN ya. Ini ingat ya, ini suratnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian pertama, kita sambung lagi insya Allah ke bagian selanjutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.